Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal hadirun, para ustaz, para alim ulama, para ahli ilmu yang sangat khatib muliakan, dan semoga kita semua yang hadir di Masjid Al-Huda ini, kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini Allah takdirkan kita sudah memasuki tanggal 19 bulan Dzulqa'dah. Insyaallah sebentar lagi kita memasuki bulan Dzulhijjah. Kurang lebih 11 hari lagi kita memasuki bulan Dzulhijjah. Semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita semua pada bulan Dzulhijjah. Hadirin rahimakumullah, bulan Dzulhijjah merupakan bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 malam awal pada bulan Dzulhijjah. Wal fajr wa layalin 'ashr. Demi waktu fajar dan demi malam-malam yang ke-10. Hadirin rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah kepada sesuatu, baik itu makhluk ataupun terutama makhluk, benda ataupun waktu, maka sesuatu itu mempunyai keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal fajr, demi waktu fajar. Kita semua tahu waktu fajar adalah waktu yang sangat istimewa yang Allah berikan kepada kita. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raq'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat salat fajar pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya hadirin rahimakumullah, waktu fajar adalah waktu yang istimewa di sisi Allah. Untuk seorang makhluk, untuk seorang hamba melakukan amal terutama. Walayalin 'ashr, dan malam-malam yang 10. Para ahli tafsir menyebutkan 10 awal pada bulan Dzulhijjah. Kalau bulan Dzulhijjah yang diistimewakan, yang paling istimewa di sisi Allah adalah 10 awal. Tapi kalau bulan Ramadan yang paling istimewa adalah 10 akhir. Maka mari kita persiapkan agar kita beramal dengan maksimal ketika bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan Dzulhijjah, beliau puasa dari 1 Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah. Atau kalau kita tidak mampu, minimal kita saum, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah atau puasa Arafah.
Dan keistimewaannya sangat luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shaumul Arafah, puasa Arafah, mukaffiratudz dzunub, sanatul baqiyah wal madiyah." Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa sehari pada bulan Dzulhijjah, pada tanggal 9 Dzulhijjah, maka pahalanya akan mendapatkan ampunan. Setahun lalu dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah, dan setahun yang akan datang dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Hadirin para asatidz, para ahli ilmu yang sangat khatib muliakan. Oleh sebab itu kita harus persiapkan fisik, finansial, kekuatan jasmani, terutama kekuatan ruhiyah kita dalam menghadapi bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah juga hadirin rahimakumullah kita diingatkan oleh sesosok nabi yang sangat mulia, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan gelar Khalilullah ataupun kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan gelar uswatun hasanah, panutan untuk seluruh umat manusia. Mendapatkan gelar uswatun hasanah. Di dalam Al-Quran hanya 3 tempat, hanya 3 kali uswatun hasanah disebutkan. Yang pertama di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh pada diri Nabi, pada diri Rasul, yang dimaksud di sini adalah Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh pada diri Nabi Muhammad terdapat uswatun hasanah ataupun panutan bagi kalian. Jadi yang pertama kali Nabi mendapatkan gelar uswatun hasanah, salah satunya adalah Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswatun hasanah yang kedua disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh pada diri Nabi Ibrahim dan beserta orang-orang yang bersamanya, yaitu keluarganya, para istrinya Hajar, Sarah, Ismail, Ishak, dan orang-orang yang bersamanya. Uswatun hasanah, terdapat suri tauladan yang baik. Kemudian uswatun hasanah yang ketiga Allah sebutkan di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-6. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Sungguh pada diri mereka, yaitu pada diri umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, kepada diri Nabi Ibrahim alaihissalam, pada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam terdapat uswatun hasanah, yaitu panutan. Hadirin rahimakumullah, jadi Nabi yang hanya mendapatkan gelar uswatun hasanah hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Adam tidak mendapatkan gelar uswatun hasanah. Nabi Nuh tidak mendapatkan gelar uswatun hasanah. Nabi Isa tidak mendapatkan gelar uswatun hasanah. 25 nabi yang kita kenal yang hanya mendapatkan uswatun hasanah, yang hanya mendapatkan gelar uswatun hasanah, hanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka timbul pertanyaan, kenapa? Maka jawabannya hadirin rahimakumullah, seseorang akan menjadi panutan manakala dirinya baik, keluarganya baik, anak keturunannya, menantunya, cucunya menjadi cucu-cucu yang baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mempunyai anak, salah satunya adalah Fatimah radhiyallahu anha. Anak yang sangat salihah. Kemudian mempunyai menantu yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ahli surga. Mempunyai anak
Dari mereka berdua yaitu Hasan dan Husain. Mereka adalah orang-orang yang sangat salih, cucu Nabi. Di antara mereka mempunyai anak lagi yaitu Ali Zainal Abidin, orang yang sangat salih. Jadi sampai hadirin rahimakumullah, keturunan-keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para habaib, insyaallah mereka adalah orang-orang yang salih. Begitupun Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam istrinya salihah, Siti Sarah, Siti Hajar. Begitupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari 9 istrinya semuanya salihah, semuanya memakai hijab. Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai anak Ismail, seorang nabi, anak yang salih. Mempunyai anak Ishak, nabi juga. Kemudian nanti dari garis keturunan Nabi Ismail alaihissalam turun sampai ke Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi istrinya istri yang salihah, anaknya, anak keturunannya menjadi anak keturunan yang salih dan salihah. Kalau kita lihat nabi-nabi lain, hadirin rahimakumullah, kita lihat contohnya seperti Nabi Adam alaihissalam. Anaknya justru saling berkelahi, bahkan membunuh. Sehingga Nabi Adam tidak mendapatkan gelar uswatun hasanah. Nabi Nuh alaihissalam, anaknya tidak beriman, sehingga tidak mendapatkan gelar uswatun hasanah. Maka hadirin rahimakumullah, kita yang mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam, maka keluarga yang ideal adalah dari mereka berdua. Oleh sebab itu, kalau kita mau menjadi uswatun hasanah, menjadi panutan yang baik, kita mulai dari keluarga kecil kita. Pertama adalah diri kita, kemudian istri kita, kemudian adalah anak-anak kita. Ketika seseorang dirinya sudah baik, istrinya sudah baik, anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik, maka bisa dikatakan dia menjadi uswatun hasanah ataupun panutan untuk umat. Maka hadirin rahimakumullah, kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan gelar uswatun hasanah? Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan Khalilullah atau kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jawabannya, karena Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai ketaatan yang sangat luar biasa dahsyatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dikorbankan bukan hanya hartanya, bukan waktunya, bukan jiwa raganya, akan tetapi keluarganya dikorbankan hanya untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita buka sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau dulu tinggalnya di Palestina. Palestina adalah tanah yang sangat subur, manusianya manusia yang subur. Begitupun alamnya memiliki alam yang sangat subur. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya untuk hijrah dari tempat yang subur ke tempat yang sangat gersang, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada air. Mungkin kalau kita hadir rahmatullah, kita masih berpikir beribu-ribu kali. Di sini kita sudah enak, kita pindah ke tempat yang sangat mengancam kesehatan, mengancam keselamatan. Apalagi waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam baru mempunyai anak, 90 tahun tidak mempunyai anak. Begitu punya anak, diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk hijrah dari tempat yang subur ke tempat yang sangat tandus. Waktu itu Nabi Ismail masih menyusui, masih sangat kecil. Diperintahkan untuk pindah dari tempat yang gersang, dari tempat yang subur ke tempat yang gersang. Kalau bukan karena ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kalau bukan karena iman, maka tentu Nabi Ibrahim alaihissalam tidak akan melakukan hal itu. Tapi karena ketaatannya, imannya yang begitu kokoh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam pun hijrah dari kota Palestina ke Masjidil Haram, di tempat yang tandus, yaitu di kota Mekah. Hadirin rahimakumullah, bukan sampai di situ saja. Begitu sudah sampai ke tempat yang tandus, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar keluarganya ditinggalkan.
bahkan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, wahai Rabbku, kami telah menempatkan anak keturunanku yaitu di sebuah lembah yang tidak ada pepohonan, tidak ada air, yang sangat gersang. Hadirin rahimakumullah, kalau bukan karena keimanan, tentu Nabi Ibrahim alaihissalam sangat berat melakukan hal itu. Ditambah hadirin rahimakumullah, ketika Nabi Ismail alaihissalam sudah dewasa, diperintahkan untuk disembelih. Akan tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan hal itu demi mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketaatan kitalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan melahirkan generasi-generasi yang taat. Ngimpi di siang bolong, hadirin rahimakumullah. Manakala kita tidak taat kepada Allah, kita menginginkan anak dan keturunan kita menjadi anak keturunan yang taat kepada Allah. Tidak mungkin generasi setelah kita menjadi generasi yang salih dan salihah manakala kita di saat ini, kita selaku orang tua, kita selaku orang guru tidak menjadi generasi, tidak menjadi orang tua ataupun guru yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, orang yang taat kepada Allah, yakinlah dia pasti akan melahirkan generasi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, seseorang yang ahli maksiat, seseorang yang ahli maksiat, pasti dia akan melahirkan ahli maksiat. Maka di kesempatan khutbah kali ini hadirin rahimakumullah, mari kita bersama-sama kita benahi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita benahi amal saleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau kita sudah berbenah diri, kita menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi uswatun hasanah, menjadi khalilullah, menjadi kekasih Allah, menjadi panutan untuk anak dan keturunan kita, sehingga anak keturunan kita pun menjadi khalilullah, menjadi uswatun hasanah untuk generasi penerusnya, menjadi generasi-generasi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulinal karim wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Di khutbah yang kedua ini mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa bimbing kita untuk senantiasa bersyukur dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan keturunan yang salih dan salihah sebagaimana nabi kita Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Rabb kami adalah termasuk orang-orang yang zalim ya Allah. Jika Engkau tidak mengampuni kami, maka kami termasuk orang-orang yang rugi ya Allah, ya Arhamar Rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya Allah, tidak ada sesembahan kecuali Engkau ya Allah. Engkau zat yang maha suci, sementara kami ya Allah berlumuran dosa. Kami zalim kepada diri kami dan zalim kepadamu ya Allah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan sayangi orang tua kami ya Allah. Berikan rahmat kepada kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami semasa kami masih kecil. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jangan cabut nyawa kami kecuali telah Engkau ampuni ya Allah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan seluruh amal kami telah Engkau terima. Ya Arhamar Rahimin, ya mujibas sa'ilin.
Jangan cabut nyawa kami ya Allah dalam keadaan berbuat maksiat kepadamu ya Allah. Jangan cabut nyawa kami ya Allah kecuali dalam keadaan berbuat ibadah ya Allah. Cabut nyawa kami dalam keadaan salat, dalam keadaan beribadah kepadamu ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, bimbing kami ya Allah untuk senantiasa menjalankan yang hak, untuk senantiasa menjalankan kebenaran ya Allah, dan bimbing kami ya Allah untuk senantiasa menjauhi kebatilan ya Allah. Bimbing kami ya Allah untuk meninggalkan kemaksiatan kepadamu ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar bi fadlika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fa ya ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil